Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan channel Babe Lukman Had. Sahabat dimana saja berada, semoga senantiasa diberikan kesehatan, diberikan kemudahan, kelancaran dalam segala ikhtiar-ikhtiarnya, sehingga mendapatkan keberkahan dalam segalanya. Amin amin ya robbal alamin. Ini depan saya, Quran ini firman-Nya Allah apa bukan? Saya tanya dulu, kamu kan harus Quranmu ini loh Pak, Quranmu ini kalamullah, qadim kekal, bersifat kekal apa tidak? Jawab. Saya tanya kamu. Astaghfirullahaladzim. Sahabat, sebenarnya ini sangat memalukan dirinya sendiri, seakan-akan memamerkan kelakuan agamanya sendiri. Bila dia sangat yakin dengan agamanya, seharusnya dia mencontohkan dengan kebaikan, mencontohkan, menghargai keyakinan agama lain. Baik sahabat, marilah kita simak pencerahan dari channel Tasik Ngaji. Dalam kitab suci Al-Quranul Karim, bagaimana balasan orang yang kemudian mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini siksaan yang paling ringan ya ikhwah. Dalam Al-Quran sudah dijelaskan surat Al-Baqarah di ayat ke-39. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. وَالَّذِينَ كَفَرُوا وَكَذَّبُوا بِآيَاتِنَا أُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ. Orang-orang yang mendustakan ayat Allah, yang kafir terhadap ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka mereka-mereka itu adalah golongan yang kemudian Allah akan bakar di dalam api neraka dan mereka kekal di dalamnya. Bukan 1 tahun, bukan jutaan tahun, bukan triliunan tahun, karena itu masih terhitung oleh hitungan waktu, tetapi untuk abadi, tidak akan ada habisnya, terus disiksa oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Waliyahudzubillah. Bahkan di ayat yang lain, ini standar bagi orang-orang yang mendustakan ayat Allah. Siksaannya ini masih ringan ya ikhwah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Ghafir itu, yang artinya yaitu orang-orang yang mendustakan kitab Al-Quran dan wahyu yang dibawa oleh Rasul-Rasul kami yang telah kami utus. Kelak mereka akan mengetahui ketika belenggu dan rantai dipasang di leher mereka, seraya mereka diseret ke dalam air yang sangat panas, kemudian mereka dibakar dalam api. Dia disiksa, dihinakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, diseret ke dalam api dan dibakar. Waliyahudzubillahi min dzalik. Baik ya ikhwah, kalau misalkan kita lihat dari gambarnya itu, coba kita lihat dari kulitnya saja, orang ini seperti sudah tua dan seperti sudah nenek-nenek. Tangannya sudah keriput, jari-jarinya penuh dengan lekuk kulit. Kuku atasnya itu sudah menghitam, urat-urat di lengan memenuhi kulit yang keriput itu. Apa yang kemudian yang Anda banggakan dengan melakukan hal yang semacam itu? Apakah dengan melakukan yang naif ini, lantas kemudian Anda akan semakin dicintai dan akan dibanggakan oleh Yesus? Atau justru dengan melakukan hal yang semacam ini, Anda semakin dicintai, disayangi oleh syaitan yang membenci kepada kaum muslimin, yang membenci kepada orang-orang yang beriman? Waliyahudzubillah. Makanya Allah berfirman tegas dalam Al-Quran, wala tattabi'u khutuwatis syaitan. Jangan sekali-kali engkau mengikuti langkah-langkah syaitan yang ingin menggelincirkan umat manusia dari jalan kebenaran. Baik ya ikhwah, kita akan jawab pernyataan dan pertanyaan dari orang ini. Katanya orang ini namanya Sofiatul, tetapi kami tidak yakin dia namanya Sofiatul ya ikhwah. Itu hanya nama samaran saja, karena dia sudah melakukan hal yang semacam ini, maka akan beresiko mungkin nantinya akan ditangkap atau nanti akan dipenjarakan begitu ya, sehingga orang ini membuat nama samaran. Apalagi kalau misalkan dikasih embel-embel Al-Hayat ya ikhwah ya, Sofiatul Al-Hayat. Ini hemat kami nama samaran saja. Baik, pertanyaannya adalah, tadi dikatakan apakah Al-Quran itu adalah qadim atau huduts atau baru? Nah, di sini harus diketahui bahwa Al-Quran itu yang kemudian kita baca, yang kemudian kita buka setiap harinya, itu adalah Al-Quran mushaf. Dan Al-Quran mushaf itu tentunya ada yang kemudian menulis, ada yang kemudian mencetak, ada yang kemudian mengetik, sehingga kita tahu tahun terbit dan lain sebagainya. Nah, Al-Quran yang kita pegang itu adalah mushafnya.
Al-Quran yang kita baca itu adalah mushaf, artinya Al-Quran yang kita pegang itu bersifat hudus, baru, karena ada yang mengetik, ada yang kemudian menulis, bahkan ada tahun terbit Al-Quran, mushaf Al-Quran ini dikeluarkan. Itu yang pertama. Ada yang kedua, kalamullah. Kalamullah inilah yang bersifat qadim. Kalamullah inilah yang tidak hudus, karena kalamullah merupakan sifatnya Allah Subhanahu wa taala. Kalamullah itu ada di dalam dirinya Allah Subhanahu wa taala. Jadi tidak bisa dipisahkan antara kalamullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Sama halnya kalau misalkan kami menyebutkan sifat-sifat Allah yang lainnya, seperti Ar-Rahman yang Maha Penyayang, Ar-Rahim yang Maha Pengasih, Al-Malik yang merajai, Al-Qudus yang Maha Suci, As-Salam yang Maha Sejahtera, Al-Muhaimin yang memelihara, Al-Jabbar yang Maha Gagah, dan lain sebagainya. Nah, itu merupakan sifat-sifatnya Allah Subhanahu wa taala, termasuk di dalamnya ada Al-Kalam, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman. Jadi kita harus bedakan antara Al-Qur'an yang kemudian ditulis, dicetak, itu adalah mushafnya dan memang hudus, dan ada kalamullah yang bersifat qadim. Itu perbedaan antara kalamullah dengan mushaf Al-Quranul Karim. Kalau misalkan kita tangkap dari pernyataan orang ini tadi, bahwa dirinya akan menyangkut pautkan antara firman Allah dengan Yesus. Quran Setelah di depan saya saya tanya kamu lagi. ini punya sifat kodim kekal sehakikat dengan Allahmu apa Tapi tidak? jangan ketahui. Jawab. Jangan Iya, takut setelah saya jawab. jawab. Setelah saya... Antara firman yang kemudian menjelma menjadi manusia. Jadi firman Allah itu adalah Yesus, sehingga Yesus ini qadim karena terbuat dari firman Allah, karena jadi kemudian firman ini menjelma menjadi Yesus. Nah, hemat kami, orang ini akan membawa pernyataan seperti itu, kemudian menggabungkan antara Yesus itu adalah firman Allah, artinya Yesus bagian daripada Allah. Wal'iyahudzubillah, ini merupakan syubhat yang sangat nyata. Perlu diingat, kalamullah itu, kalamnya Allah itu tidak akan pernah menjadi manusia. Selamanya kalamullah itu tidak akan berubah. Kalau misalkan kalamullah ini berubah menjadi manusia, maka Allah tidak memiliki sifat kalam. Allah tidak akan berfirman karena kalamnya sudah menjadi manusia. Sedangkan Yesus atau Nabiullah Isa alaihissalam merupakan manusia. Maka penciptaan Nabi Isa alaihissalam itu sama dengan penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Artinya apa? Jadi bukan Allah yang berfirman menjadi sesuatu, tetapi Allah yang ingin menjadikan sesuatu dengan firman-Nya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, "Idza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun." Ketika Allah Subhanahu wa taala menghendaki sesuatu, maka Allah akan berfirman kun fayakun. Kalam Allah inilah yang kemudian menjadi sesuatu itu. Jadi bukan kalamnya yang menjadi sesuatu, tetapi Allah yang berfirman dengan kalam yang kemudian menjadikan sesuatu itu. Karena sekali lagi, kalamullah tidak akan berubah menjadi manusia, dan manusia bukan bagian daripada Tuhan. Alhamdulillah, semoga ini menjadikan pelajaran untuk kita semua. Dan ada orang yang berkata kepada kami, kapan disegerakan azab bagi orang-orang yang semacam ini? Bahkan ada yang memang mereka ingin untuk diazab secepatnya, dan muslim yang menghina, yang kemudian mereka ingin agar Allah mengazabnya. Maka di sini permintaan mereka adalah hal-hal yang naif, adalah hal-hal yang sangat bodoh. Kenapa kami katakan demikian? Apakah memang Allah bisa disuruh oleh makhluk? Apakah memang kehendak Allah itu bagaimana kehendak makhluk? Tidak. Justru azab itu Allah akan berikan tanpa sepengetahuan mereka. Justru azab Allah itu sesuai dengan kehendaknya. Boleh jadi mereka ketika tidak mengetahuinya, mereka ketika hidup senang dan sebagainya, di sana ditimpakan azab oleh Allah Subhanahu wa taala. Na'udzubillah min dzalik. Jadi intinya masalah azab itu bukan kemauan makhluk, tetapi kemauan Allah Subhanahu wa taala yang pasti akan terjadi bagi orang-orang yang kemudian menantang, menghina, mendustakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, entah itu di dunia atau yang lebih ngerinya nanti di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, sekali lagi jadikan pelajaran untuk kita semua, jadikanlah ini merupakan ujian keimanan untuk kita semua agar semakin kita mendekatkan diri kepada Allah dan takbah melewati ini semuanya. Dan kami ucapkan banyak terima kasih kepada sahabat Asik Ngaji yang ikut menyupport dakwah kami. Semoga ikhwah semua diberikan kesehatan dan diberikan perlindungan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika video kami bermanfaat, silakan klik saja tombol subscribe-nya dan jangan lupa tekan juga lonceng notifikasinya agar setiap kami upload video baru, insyaallah akan menjadi pemberitahuan untuk kita semua. Qul qouli hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.